Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Di dalam kesempatan kali ini, di dalam bulan suci Ramadan tahun ini, insyaallah kita akan membahas kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, yang artinya wasiat-wasiat yang bermanfaat, karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang insyaallah bisa memberikan kepada kita pencerahan, bisa menjadikan pedoman bagi kita serta bekal untuk kita berjalan di jalan yang lurus, jalan sesuai syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita share, yang kita rekam, yang kita sebar nanti bermanfaat untuk umat baginda Muhammad dan terutama kepada Al-Faqir sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik umat yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Tidak ada ilmu bagi kita kecuali ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui, zat yang berilmu dan zat yang bijaksana. Kita akan membaca tentang muqaddimah kitab tersebut, karena beberapa ulama mengatakan setiap kitab yang dikarang oleh ulama salafun as-saleh itu sirnya, barokahnya ada di muqaddimahnya. Maknanya tujuan dikarangnya kitab tersebut, ditulisnya karangan tersebut, itu tujuannya ditulis oleh si pengarang di dalam muqaddimah. Maka setiap kitab yang akan kita kaji, hendaknya jangan lupa untuk membaca muqaddimahnya. Kita akan baca Alhamdulillahi Rabbil Bariyah alladhi amma ibadahu bidda'wati wal wasiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia, yang amma ibadahu, meratakan kepada seluruh hambanya, bidda'wati wal wasiyah, dengan menyeru dakwah untuk kembali kepada Allah dan juga melalui wasiat. Wa khassal ba'dha minhum bil hidayati war rahmah, dan mengkhususkan kepada sebagian kita dengan rahmat dan hidayah. Makanya umat Kanjeng Nabi itu mendapatkan dakwah itu dua. Ya. Ada namanya ummatun ijabah, umat yang sudah mengijabai dakwah Kanjeng Nabi, yaitu umat Kanjeng Nabi yang beriman, ya. Ada juga ummatun dakwah, umat yang wajib kita dakwai. Siapa? Non-muslim yang belum beriman. Jadi kalau kita lihat umat itu ada dua. Pertama, ummatun ijabah, umat yang kita ini, yang lahir sudah dalam keadaan muslim, atau mungkin sudah mu'allaf, masuk Islam. Yang kedua adalah ummatun dakwah, umat yang wajib kita dakwai. Kemudian, wa asnada dzalika ilal masyiati al-azaliyah, semua hidayah, semua rahmat yang dicurahkan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi, kepada umat Rasulullah, itu termasuk daripada pilihan dari Allah. Jadi tidak akan bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Makanya kita sering mendengar, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Ya. Sampai disebutkan falakal hamdu hatta tarda la mudilla la hadiya. Intinya tidak ada hidayah kecuali engkau yang memberi hidayah, dan tidak ada kesesatan kecuali engkau yang menyesatkan. Wa yudhillu man yasha. Qala ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa laqad wasayna, dan telah kami wasiatkan, alladzina utul kitaba, kepada mereka yang mendapatkan kitab.
Allah menurunkan kitab tersebut kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan umatnya di dalam kitab tersebut berisi wasiat. Makanya kita ini boleh berwasiat kepada orang yang kita cintai. Bahkan termasuk sunnah. Nanti ada macam-macamnya wasiat dan paling afdolnya wasiat itu apa akan kita bahas. Dalam kitab Al-Bujairami disebutkan, orang kalau meninggal terus lupa menulis wasiat dan itu ada keterikatan masalah harta, nanti ketika masuk ke alam barzakh tidak akan disapa dengan arwahnya orang-orang soleh. Jadi kita punya harta, kemudian nggak sempat diwasiatkan ini untuk apa, ya, atau mungkin nanti dimanfaatkan untuk amal jariah, lupa, yang ada tanggungan, yang ada utang. Terus ketika masuk ke alam barzah kita akan ketemu nanti dengan arwahnya orang-orang soleh. Kata kitab tersebut tidak akan disapa, disatru, tidak akan ditegur sapa oleh mereka orang-orang soleh karena meninggal dalam keadaan masih punya tanggungan. Wa iyyakum anittaqullah wa laqad wasaina utul kitaba, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang membawa kitab untuk apa? Anittaqullah, untuk takwa kepada Allah. Makanya paling afdolnya wasiat takwa. Bahkan menjadi rukun di dalam khutbah. Orang kalau khutbah itu ada 4 rukun yang wajib. Ya, 5 yang wajib. Pertama, hamdalah. Kedua, sholat ala nabi. Ketiga, wasiat takwa. Wasiat bertakwa. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, kemudian atau pakai bahasa Arab boleh. Pokoknya menyeru kepada takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada orang melaksanakan perintah, cuman larangan nggak dijauhi, ya belum bertakwa namanya. Sholat, ya sama-sama sholat kayak kita. Puasa Ramadan tetap, tapi ya riba lanjut. Iya. Untuk meminjam dapat bunga, ya bismillah. Takwa enggak, belum sempurna. Atau sebaliknya, melaksanakan perintah enggak, menjauhi larangan, masya Allah. Dia zina enggak, dia minum minuman keras enggak, dia bunuh orang tidak, dia sholat juga enggak, dia puasa Ramadan enggak wis. Terus takwa enggak. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan setiap wasiat yang berasaskan takwa, maka itu adalah paling afdolnya wasiat. Wa qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah menyeru untuk masuk ke dalam daris salam, ke dalam surganya Allah, wa yahdi man yasha, dan memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Ila siratim mustaqim, memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Bahkan disebutkan hadirin, ada seorang ulama mengatakan begini, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu berkeliling. Fama i'tarafa i'talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Yang ruh ini nanti cocok, di muka bumi akan nyambung. Tapi di alam ruh misalkan nggak cocok, di muka bumi nggak bakal nyambung. Lah, ini menunjukkan, kata ulama tersebut, tafsiran dari hadis ini, berarti kita di alam ruh dulu, sempat ketemu ruh kita dengan ruhnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan ajarannya kita cocok. Berarti ruh kita pernah ketemu dengan ruhnya sahabat, dengan ruhnya tabi'in, dengan ruhnya ulama, ruhnya habaib, kiai. Di alam ruh kita sudah ketemu. Makanya kita di khitoh mereka, kita di jalan mereka. Wa matana karo ikhtalaf, dan kita tidak sempat ketemu dengan ruhnya Fir'aun, dengan ruhnya Haman, dengan ruhnya Saibaba, dengan ruhnya siapa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah nggak pernah ketemu, Samiri. Kenapa? Dengannya kita selamat, nggak sempat keluar dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, atau na'udzubillah sampai murtad. Berarti subhanallah,
Berarti Allah menjaga kita itu mulai dari kita belum jadi apa-apa. Ya subhanallah. Lah ini kenikmatan kan betul. Ini kenikmatan cuman jarang. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur itu betul. Allah jaga kita ini. Mulai dari alam arwah, kemudian dilahirkan kita dari rahim muslimah. Saya tanya, bisa enggak Allah lahirkan kita dari rahim yang non-muslim, yang tidak beriman? Bisa. Bisa enggak Allah lahirkan kita bukan lagi manusia? Bisa. Ya. Allah punya kuasa, punya hak veto semuanya. Tapi Allah pilih kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kita diciptakan di bentuk yang paling bagus. Terus dipilih muslim. Terus dipilih umat Kanjeng Nabi. Terus umat Kanjeng Nabi ada 2 tadi kan? Dipilih yang ummatun ijabah, yang sudah beriman. Ini nikmat. Makanya nikmat yang paling afdol itu bukan makan, minum, bukan. Nikmat paling afdol itu adalah nikmat iman dan Islam. Ya mudah-mudahan iman Islam ini kita bawa hingga akhir hayat. Wa qala ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah khususkan rahmatnya tadi dengan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik kemuliaan yang sangat agung. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi humatid dinil qawim. Salawat dan salam dari Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, mereka humatid din, penjaga agama-agama yang mulia. Wa ba'du. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana tujuan beliau mengarang kitab. Wa ba'du. Adapun setelahnya. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal muhibbur raghib. Wahai kalian para pecinta ar-raghib, orang-orang yang menginginkan akhirat. Wa muridut talib, orang santri yang berkeinginan mencari ridhonya Allah. Wa ala kulli akhin fid dini muwafiq, kepada saudara-saudara seagama. Wa muhibbun fillahi rabbil alamin fi masyarikil ardi wa magharibiha, dan pecinta Allah subhanahu wa ta'ala di ufuk barat dan ufuk timur. Wa barriha wa bahriha, baik yang darat ataupun yang lautan. Wa sahliha wa wa'riha, yang tanahnya datar ataupun yang tanjakan. Wa jami'i aqtariha wa aknafiha, dan seluruh penjuru ataupun pelosok dunia. Ini wasiat saya untukkan untuk kalian semuanya. Wa kuntu, nah dikarangnya kitab ini sekarang kita akan bahas. Wa kunta ayyuhal muhib, dan engkau wahai para pecinta, sa'altani, ada satu orang yang meminta kepadaku, an aktuba laka wasiyatan, untuk meminta kepadaku nulis satu wasiat. Ini sunnah ya. Inti datang ke satu ulama, jangan cuma minta doa. Doakum, jangan doa toh. Minta apa? Minta wasiat. Kadang ada beberapa ulama tadi itu yang Allah beri kelebihan, kasyaf, itu lihat wasiat kepada inti dengan satunya beda. Seperti Rasulullah SAW memberi wasiat kepada sahabat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, kasih aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Loh, yang lain tidak dikasih seperti itu. Kenapa? Nabi tahu, ini orangnya temperamen. Terus bilang lagi, zidna ya Rabb, tambahi wasiatnya. La taghdab, jangan sering marah. Nah gitu. Jadi minta wasiat itu kepada ulama boleh. Ya. Itu jangan cuma minta rida, minta apa? Siwak, sarung, itu semuanya paling manfaat mentok paling 10 tahun, 20 tahun, rusak selesai. Tapi kalau kita minta wasiat, ditulis wasiat itu. Contohnya ada satu orang, alim ndak alim, kiai bukan, habib apalagi. Tapi punya cara bagus untuk memberikan warisan kepada anaknya. Apa? Dia beli buku agenda gitu. Setiap dia sowan ke ulama, dia catat. Barangkali dapat nasihat,
barangkali dapat wasiat atau ijazah. Itu ditulis. Saya Fulan bin Fulan sekarang ziarah tanggal sekian jam sekian ke Kiai Fulan, ditulis. Terus bersama Fulan. Terus saya dapat 1 wasiat ini, 2 nasihat ini. Ketika dapat ijazah untuk mengamalkan Wirdul Latif, Rotibul Haddad, ditulis. Sampai tebel bukunya. Bayangin itu kalau sudah wafat, warisan kepada anaknya luar biasa. Kalau anaknya merasa warisannya berharga. Kalau nggak berharga ya diopong ya, tapi kayak opo. Makanya minta wasiat boleh. Ya. Wa tatamassaku bisababiha. Katanya ada satu orang yang meminta kepadaku untuk menulis wasiat agar dia merasa tenang dan berpegang teguh dengan wasiat tersebut. Lalu waqad ajabtuha ila dzalik, dan aku sudah mengijabai permintaan tersebut. Wa illam akun ahlan lima hunalik, meskipun aku nggak pantas untuk memberikan wasiat. Nah, lihat. Nabi mengatakan gini. Min haqqil muslim alal muslim situn. Hak muslim kepada muslim itu ada 6. Jadi agar kita nanti nggak ditanya oleh Allah, apakah hak muslim sudah ditunaikan atau belum, kita harus tahu. Dan ini sangat mudah. Keseharian kita. Dalam riwayat ada khomsun, 5 hak. Ada dalam riwayat situn, 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak pertama, kalau ketemu muslim, kita harus bersalam. Ya, Assalamualaikum. Lah, memulai salam itu kalian memberi hak kepada muslim. Makanya mulai salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu salam. Misalkan di atas kendaraan nggak dengar, Nabi ngajarin ngangkat tangan sambil ngomong Assalamualaikum. Itu sunnah. Ya. 1. Kedua, jangan medit. Kadang mentang-mentang Masya Allah gurunya, Masya Allah gininya. Dia datangnya dia nggak mau salam duluan. Merasa anak itu afdolnya disalami, bukan bersalam. Nah, kalau ente bersalam berarti ente berdoa kepada orang muslim tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza laqitahu fasallim alaih. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Ya, diundang datang. Jangan janji toh, iya insyaallah tapi kata kok. Jangan. Innal wa'da kana mas'ula, janjimu nanti akan dipertanggungjawabkan. Lah, undangan yang sifatnya wajib dari acara-acara itu yang wajib didatangi adalah 1, adalah undangan walimatun nikah. Paham? Hanya walimatun nikah. Walimah itu kan banyak. Walimah itu artinya acara. Walimatul khitan. Selamatan khitan. Walimatul akikoh. Ya. Walimah tasyakuran. Apalagi walimah safar haji. Walimah safar umroh. Walimah nempati rumah baru. Walimatun nikah. Terus walimah wisuda, ikhtitam, haflatul ikhtibar. Semua walimah itu hukumnya hadir sunnah. Tapi 1 yang wajib ketika walimatun nikah. Ya. Meskipun dalam kitab fikih disebutkan wajib hadir, enggak wajib makan. Ya, inti diundang orang yang kesehariannya riba. Gimana? Terus jangan undang-undang enggak mau hadir anak. Kenapa? Wah, itu haram semua. Loh, inti enggak usah makan, hadirnya wajib. Ya enggak? Hadir dulu, makan afwan enggak? Ada satu ulama namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Yang ngarang Hadrah Basaudan. Itu yang ngarang bukan Syekh Abdullah Basaudan, bukan. Yang ngarang gurunya. Tapi yang mempromosikan sampai terkenal muridnya. Dan guru tidak pernah cemburu atas kesuksesan murid. Ini guru luar biasa. Kita kan sekarang enggak murid munggah titik wis modelnya mekiti murid ini. Ini sampai dikenal Hadrah Basaudan, bukan Hadrah Albar, bukan Hadrah Basaudan.
Karena yang memproklamirkan, yang mempromosikan muridnya. Loh, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini warok. Orang paling hati-hati sama dunia. Dalam riwayat, setiap undangan walimatun nikah, pasti bontot. Bawa nasi sendiri. Ketika ditanya Gali Habib, Ana masakan buat antum. Kenapa antum tidak makan? Katanya, ente tahu yang ente masak dari mana? Wah, ana tahu. Ana bontot ini masak ana punya harim dari mana? Maknanya ente kalau halal yang tahu ente, kalau haram yang tahu ente. Ana juga begitu. Bahkan pernah disebutkan dalam kitab manaqib beliau, pernah dicoba. Beliau hadir satu acara, dicoba dibikinkan kopi, tapi dibeli dari uang yang haram. Jadi beli kopi, sengaja tuan rumah, beli kopi dari barang dari uang yang haram, dibikinkan kopi, setelah dapat beberapa finjan cangkir itu, terus dia bilang begini, tawarin pertama sama Habib Umar itu, bin Abdurrahman Al-Bar. Itu katanya wali, katanya warok, gak mau hal-hal yang sifatnya haram ataupun syubhat. Diangkat sama pembantu, ditawari pertama. Silakan Habib, fadhol. Beliau awal sempat, enggak wis, lagi gak pengen kopi. Fadhol Habib, enggak. Antum pertama, jazakallah khair, lagi nggak pengen kopi ya. Nah. Subhanallah. Akhirnya setelah diputar, dikembalikan lagi, bilang sama tuan rumah, Habib nggak ngambil. Terus tuan rumah bilang, sekarang beli dari sesuatu yang halal. Dari uang yang halal, terus bikinkan kopinya. Dibeli dari sesuatu yang halal, dibelikan kopi, dibuat, kemudian ditawarkan lagi. Fadhol Habib. Selisih berapa menit cuman, Fadhol Habib. Ini baru diambil. Nah, ini yang ambil. Subhanallah. Karena dalam kitab-kitab tasawuf itu, orang kalau sudah tinggi makomnya, itu haram itu kecium bau. Bau zahir. Paham tak? Haram itu kecium, bau zahir itu kecium. Itu Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau pengen tahu ini hadis sahih atau dhaif, itu gimana caranya? Dicium. Kalau harum sahih. Kenapa? Sudah tidak ada lagi penghalang dengan Allah. Iku Imam Junaid. Lek Junaid kini masih diambungi tidak iso. Hakadha. Wa inna laka fi iltimasi hadzal amr wa li fi is'afika bihi li uswatin hasanatin bisalafil muhtadin. Dan sesungguhnya permintaan semacam ini dan memberinya semacam ini, minta wasiat, memberi wasiat, itu adalah akhlaknya salafus soleh. Nah, kita lanjutkan tadi hak muslim kepada muslim lainnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini yang penting. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Kalau ada orang minta wasiat ke ente, wasiati. Kalau ada orang minta nasihat sama ente, nasihati. Kalau ada orang mau curhat sama ente, dengerin. Kenapa? Karena itu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi yo curhat yo lanang podo lanang ya, Pak. Laki sama laki, model pas membuka curhat umum ente. Nah, wa idza stansahaka fansahu. Kalau orang lagi minta nasihat, nasihati. Ya. Kalau minta doa, boleh ditolak, boleh enggak? Doakan Habib. Insyaallah doa bid doa. Sama-sama doa. Atau doakan mudah-mudahan barokah. Yakfi. Ya. Itu yang ketiga. Termasuk dari pembahasan kita. Yang keempat, wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit disambangi. Ya. Kalau sakit disambangi. Yang kelima, wa idza mata fatba'hu. Kalau sudah meninggal diantar ke kuburannya. Lo diantar gini semuanya berpahala. Ayo. Umat Kanjeng Nabi ini ummatan marhumah, umat yang dimanja. Coba lihat, diperintahkan untuk salam berpahala. Ya enggak? Diperintahkan untuk hadir undangan berpahala. Nasihat berpahala. Nyambangi orang sakit berpahala. Ya. Dalam kitab
eh, Riyadhus Shalihin disebutkan ada hamba dibilang sama Allah, wahai hambaku, ente kapan ndak sambangi ana? Ana sakit gak ada yang nyambangi. Kata hamba ini di hari kiamat, ya Rabb, engkau sakit, kapan kau sakit ini? Engkau menciptakan sakit, engkau memberikan sembuh. Kata Allah, aku nggak sakit. Tapi yang sakit saudaramu sama-sama muslim. Sedangkan aku bersamanya. Jadi kalau ente nyambangi orang sakit, kita nyambangi menjenguk orang sakit itu, kalau bisa doakan dan minta doa. Karena doa dia lebih makbul daripada doa kita. Iya, itu jangan terus ya tak tuhakno ente sembuh. Kon sopo tabib dudu, dokter tidak. Justru yang lagi dicoba itu ya adalah doa yang sangat mustajab. Sampai disebutkan orang kalau dicoba oleh Allah, diberi cobaan, itu golongan orang yang dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta sama seseorang dicoba, dikasih cobaan. Kemudian radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi minta wasiat adalah tradisi salafus soleh dan memberi wasiat adalah tradisi salafus soleh. Kemudian walaqad kanal istisqa wal isa min siyarihim wa akhlaqihim. Dan termasuk minta wasiat dan memberi wasiat itu termasuk daripada kebiasaan mereka, akhlak mereka. Wa qad wasafahumullahu bidzalika fi kitabihil hamid. Allah telah mensifati mereka itu di dalam kitabnya yang mulia. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi. Yang dalam Al-Qur'an tersebut tidak ada kebatilan. Wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Fatlubhu. Maka carilah wasiat-wasiat dalam Al-Quran, tajidhu wadihan fi suratil balad wal asri. Kau akan mendapati wasiat itu meminta dan memberi wasiat di dalam 3 surat. Pertama surat Al-Balad, ya. Surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Yang kedua wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling memberi nasihat. Dan di kitab-kitab lain, ya, kitab sunnah, kitab hadis, banyak sahabat minta wasiat itu. Wastarsyidillah wasta'in bih, dan minta petunjuk kepada Allah dan minta pertolongan alal qiyami bi adai haqqi rububiyatihi, untuk melaksanakan semua wasiatnya. Kadang wasiatnya orang soleh itu jadi nilai, jadi berubahnya kita di dalam kehidupan ini. Teringat dengan salamnya Nabi yang dititipkan untuk cucunya lewat Jabir. Titip salam loh ini bukan wasiat. Titip salam aja. Jadi pernah Jabir bin Abdullah, sahabat yang wafat terakhir di Madinah, pernah sowan kepada Nabi. Nabi lagi mangku Sayyidina Husain. Sayyidina Husain masih kecil. Terus ketika Jabir itu sowan kepada Nabi, Nabi mengatakan gini, Jabir, Husain masih kecil. Husain ini akan besar, akan menikah, akan punya anak yang kelak menjadi hiasannya para hamba Allah. Kelak di hari kiamat akan datang seruan, liyakum zainal abidin, berdirilah hiasan orang ahli ibadah, fayakumu ibnuhu, yang akan berdiri anaknya Husain ini, wahai Jabir. Husain masih kecil, belum apa-apa, masih di pangku. Terus kata Rasulullah, Ali itu anaknya Husain yang menjadi hiasan para ahli ibadah akan punya anak yang namanya sama dengan namaku, namanya Muhammad. Terus Nabi mengatakan, Jabir, kalau kau nututi Muhammad, kirimkan salamku kepadanya. Masya Allah, Husain besar. Sayyidina Husain besar, menikah, sampai punya anak Sayyidina Ali. Dibantai di Karbala, tinggal Sayyidina Ali saja yang selamat. Dalam riwayat itu dibantai semuanya. Ali Akbar,
Sayyidina Husain punya anak 3 laki semua. Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asghor. Ali besar, Ali tengah, Ali kecil. 2 dibantai. Ali yang tengah ini Zainal Abidin. Ketika mau dibunuh sakit. Dulu kalau perang, bunuh orang sakit, bunuh perempuan itu aib. Biarin ini, biarin ini. Kenapa? Ini masih sakit. Skapit dibantai. Subhanallah, dari sini bibit muncul. Ya enggak? Dari sini Ali Zainal Abidin punya anak Muhammadul Baqir. Lalu ketika Ali wafat, Sayyidina Husain wafat, kemudian Muhammadul Baqir tadi itu sudah mulai besar, datang Jabir. Sudah tua Jabir ini. Terus bilang, dulu ceritanya begini, sekarang aku sampaikan salamnya Nabi, datukmu kepadamu sekarang. Nangis Muhammadul Baqir dengar seperti itu, sekitar 3 bulan selanjutnya wafat Jabir bin Abdullah. Termasuk sahabat terakhir yang wafat di Madinah. Itu dititipi salam dari Nabi. Kif kalau dititipi wasiat. Salam tok barokah seperti itu umurnya. Makanya wal alal qiyam bi ada'i haqqi rububiyatihi tursyad wa tu'an. Ketika kau minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk dan Allah akan bantu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada kekuatan, daya, upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok akan kita bahas bagaimana wasiat satu persatu beliau. Jadi ini enggak ada pembahasan sekarang riba, bahas masalah riba, masalah sombong, enggak. Pokoknya wasiat beliau apa saja kita akan sampaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.